Mudah-mudahan pagi ini kita belajar yang lillahi ta'ala. Kita niatkan dari dalam kalbu kita. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan belajar kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat rahmatnya, petunjuknya, karena kita yakin ketika kita bertekad iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah bimbing kita dan kita mohon kepada Allah terus-terusan dalam keadaan lurus istiqamah. Ihdinas syiratal mustaqim, di jalan yang lurus yang istiqamah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, di jalan orang-orang yang an'amta alaihim, orang yang mendapatkan nikmat Allah dan bukan golongan orang-orang yang dimurkai ataupun orang-orang yang tersesat. Dan rasa bahagia kita, istiqomah kita, berjamaah kita dalam belajar Al-Quran dalam rangka Allah, mencontoh teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau menegaskan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Orang yang belajar dan mengajarkan pasti akan banyak manfaatnya. Dan mudah-mudahan ketika kita diberikan umur sampai dengan hari ini, ya 3 hari lagi menjelang pergantian presiden di negeri kita, ya mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk berbagi manfaat. Karena sebaik-baik manusia adalah yang panjang umur dan soleh amal, dan sebaik-baik manusia adalah yang banyak manfaatnya bagi sesama. Orang yang panjang umurnya dan soleh amalnya pasti akan bermanfaat bagi sesama. Khairun nas man qala umuruhu wa hasuna amal. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bagaimana supaya kita bermanfaat bagi sesama, bagaimana supaya kita panjang umur dan soleh amal, tentunya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah kami memiliki keberkahan dari umur-umur yang diberikan kepada kami. Umur yang telah berlalu, mudah-mudahan dapatkan ampunan dari kesalahan dan diterima ibadah kita. Jangan nunggu mati, Bu, diterima amal ibadah. Setiap hari kita minta kepada Allah. Taqabbal minna ya Allah, salatana, siyamana, ruku'ana, sujudana, tadarrusu'ana, termasuk segala anu lakukeun, mohon untuk diterima. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Orang yang berserah diri kepada Allah, hasbi rabbi jalallah, ma fi qalbi ghairullah, nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Pada saat kita berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah akan memberikan kepada kita at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Kehormatan, keselamatan, keberkahan, dan segala kebaikan adalah dari Allah, dan kita akan merasakan itu semua benar-benar menjadi nikmat bagi diri kita. Dan ketika kita mendapatkan nikmat itu, jangan lupa sesegera mungkin untuk berbagi dengan sesama. Jadi Bapak Ibu, yang dibagikan dengan sesama itu nikmat, bukan derita, bukan curhat masalah. Sekarang kan di media massa, di media online ataupun di media di grup, ya, di media sosial, yang kita dengar itu keluhan dan keluhan yang keluar itu.
Harusnya yang kita dengar itu adalah nikmat dan nikmat, harapan dan harapan, bukan janji-janji, apalagi yang janji-janji palsu, bukan yang COD, cuma omong doang, tapi berbagi manfaat, berbagi kebahagiaan. Mudah-mudahan hari ini merasakan kita bahagia. Dan kenapa kita harus melalui jalur bersama-sama online, siaran langsung, dimanapun kita berada, kita bisa saling bersua bersilaturahim karena kita ingin berbagi. Berbagi bukan berarti ada yang di atas, ada yang di bawah, tetapi kita sama-sama menikmati, berkolaborasi, bersilaturahim, mendapatkan ilmu, mendapatkan keberkahan dari rezeki, kemudian mendapatkan keberkahan untuk saling meningkatkan kualitas amal ibadah. Minimal dengan tersenyum ke kiri dan ke kanan, kita merasakan bahwa betapa dunia ini indah, ya. Jadi indah itu bukan pada waktunya, indah itu selama-lamanya. Bahagia itu bukan kadang-kadang, tapi bahagia itu harus istiqomah. Dan istiqomah itu harus berjamaah sehingga kita merasakan betapa indahnya dunia ini. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Itulah ungkapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di sebuah tempat yang namanya Sidratul Muntaha ketika beliau menerima perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi abdinya yang pernah berziarah, berjalan-jalan, berkelana, bersafari ke lintas alam, dari mulai alam dunia, alam masa lalu, alam masa depan, termasuk langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke Rob, ke Musta'wan, ke alam Jabarut, alam Malakut, sampai ke dalam lahut, dan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mendapatkan perintah menyelamatkan, bukan menyelamatkan, perintah untuk mengajak selamat bagi seluruh manusia, yaitu perintah untuk melaksanakan sholat. Inna sholati li zikri, sholatlah kalian karena sholat itu adalah ciri manusia yang belajar terus menerus, yang eling, ya. Orang yang eling itu pasti belajar. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Orang yang selalu eling kepada Allah, selalu belajar dalam hidupnya, selalu mengambil hikmah, maka kolbunya akan tenang. Dan kolbu yang tenang tentram ini akan mendatangkan nikmat dari Allah berupa diaku sebagai abdinya Allah. Allah ridho dan dia juga ridho. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW menjadi ibadinya itu, beliau benar-benar sudah diberikan mukjizat bukti dengan melaksanakan Isra wal Mi'raj. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu basami'un basir. Bapak Ibu melihat dan mendengar ketika Allah memberikan nikmat kepada kita. Di ayat yang kemarin kita pelajari, surat Al-An'am ayat 111 sampai dengan 115, kemarin kita sudah paham bahwa Allah memberikan pendengaran, Allah memberikan penglihatan, dan Allah memberikan hati supaya kita belajar. Belajarnya dari mana? Dari apa yang dikehendaki Allah. Allah menghendaki manusia itu menjadi abdinya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ketika liya'budun, beribadah, maka buktikan dengan terkolbu, dengan lisan, dengan perbuatan, dan dengan doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadah hanya kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak Ibu jangan lupa ketika kita berdoa, kita itu belajar untuk meminta kepada Allah. Jadi doa itu adalah
belajar meminta kepada Allah. Kenapa disebut belajar meminta? Karena kita tidak tahu apakah diterima atau tidak. Tetapi bagi orang yang beriman, kalau kita meminta harus punya keyakinan, ya, bahwa Allah pernah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Minta kepadaku, pasti aku kabulkan. Dan jangan lupa, kalau Allah berfirman berarti Allah memastikan dan tidak pernah bohong Allah itu. Masalahnya kita yakin enggak bahwa kita meminta itu akan dikabul? Kan tidak sedikit sekarang diri kita itu merasa, ya Allah kasih, tapi dikasih enggak ya? Nah, begitu ada jelek sangka bahwa Allah tidak akan mengabulkan, disitulah penyakit hati. Nah, disitulah kejelekan kita. Disitulah yang harus kita tazkiyah, kita bersihkan. Karena Rasul diutus itu wayujakkikum, ya, membersihkan kalbu-kalbu yang keliru atau kalbu-kalbu yang maghdub dan dhalim. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan memberikan Alkitab Al-Qur'an dan contoh teladan kehidupan berupa hikmah yang namanya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mewasiatkan siapa yang ingin selamat dunia akhirat, berpeganglah pada dua, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Quran adalah firman-firman Allah, sunnah atau hadis Nabi SAW adalah praktek kehidupan Al-Quran yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ketika kita meminta pertolongan kepada Allah, Allah berikan bimbingan. Ketika kita ngomong iyyaka nasta'in, maka Allah memberikan bimbingan. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Sabar ketika mendapatkan ujian, dan sholat atau syukur ketika mendapatkan kenikmatan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mendapatkan derita atau merasa ada ujian, ada cobaan, maka sabar, ikuti. Bapak dan Ibu sampai sekarang hese baca Quran, sabar, ikuti. Ya, ngaji terus, di bagus mate bisa terus turun pisan. Belang betong ngajinya, atau bagi belangnya. Jadi berkumah istiqomah, teruskan selagi memungkinkan, usahakan. Nah, jangan lupa ketika kita bersabar maka Allah menjadi temannya orang-orang yang sabar. Innallaha asy-syakirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, kemudian Allah juga memberikan petunjuknya, ista'inu bisyabri wassalat. Salat itu tadi disampaikan, inna sholati lidzikri. Salat itu bukti kita eling kepada Allah. Ala bizikrallah tatmainnul. Orang yang ingat kepada Allah, hatinya akan tenang. Dan orang yang hatinya akan tenang, Allah ridho, dianya ridho, dimasukkan abdinya Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Bahkan ketika masih di dunia, dia sudah akan merasakan enaknya merasa seperti di surga. Dihina orang lain, dicaci, dibully, diperlakukan tidak adil juga, kalem aja Bu ya. Tidak guru-gusu, tidak gampang tersulut emosi, pendek sumbu atau sumbu pendek. Tergampang emosian, tergampang panasnya. Itulah. Dan ketika kita sholat, dipastikan kalau sholatnya benar, alladzina hum an sholatihim sahun. Kalau tidak benar, maka fawailul lil musallin. Masuk neraka wail, kecelakaan bagi orang yang sholat, yaitu yang sholatnya tidak khusyuk alias lalai. Tapi bagi orang yang sholatnya khusyuk, jadi ciri pertama bagi orang yang mendapatkan kebahagiaan, orang yang mendapatkan kemenangan, orang yang mendapatkan keunggulan, manusia unggul, istilah sekarang maung, ya, manusia unggul, yaitu qad aflahal mu'minun, berbahagia, bergembira, beruntung orang-orang yang mukmin. Apa ciri pertamanya? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jangan lupa Bu, yang satu sahun, yang satu khashi'un. Yang sahun, yang lalai, masuk neraka wail, mendapat kecelakaan. Yang khashi'un mendapat kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu diserukan setiap hari paling tidak 5 kali. Hayya 'alal falah.
Al-falah itu kebahagiaan. Dan yang mendapatkan al-falah ini adalah yang sebelumnya hayya 'ala sholat. Jadi sholat pasti akan bahagia. Yang tidak sholat tak akan bahagia. Cocok Bu? Ibu kadang merasa tidak bahagia, gampang sholat. Gitu ya. Benar nggak Pak Um? Buktikan sendiri ya. Pak Um udah buktikan nggak? Makanya sholat terus juga saya akan buktikan dan saya akan memperlihatkan. Karena kata Allah, Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau kita bahagia, cirinya adalah selalu ingin amar ma'ruf dan selalu ingin nahi munkar. Berbuat yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Itulah yang perlu kita pahami dengan benar dari dalam diri kita yang terdalam, bahwa tanpa sholat manusia tidak akan bahagia. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Jadi sholat itu adalah cara kita, ikhtiar kita untuk meraih kebahagiaan hakiki yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita sholat dari yang fardu, kita perbaiki bacaannya dari mulai takbiratul ihram sampai salam, kita sempurnakan. Kemudian kita lengkapi dengan rawatibnya, 2 sebelum subuh, 2 sebelum duhur, 2 setelah duhur, boleh 2, boleh 4, kemudian 2 setelah maghrib, sebelum asar dan setelah asar tidak disebut ya. 2 setelah maghrib, kemudian 2 setelah isya. Tambahkan dengan waktu duha, sholat duha. Tambahkan dengan waktu tahajud. Tambahkan dengan sholat witir. Witir boleh tidak tahajud dulu ya. Boleh witir langsung setelahnya sholat isya. Nanti tahajud bagaimana? Terkudu make witir. Ya, imam witir nanti, tahajud nanti. Belum punya duha komo, loba alasan, lohor oge kecapean, asar dan kelelahan, maghrib kecapean, isya mah tubuh, ya, subuh can udang, ya, ya, sain gitu teh Bu, urang kita ya begitu teh Bu ya. Kalau yang saya ceritakan itu berarti saya begitu. Ya, jangan menganggap saya udah baik Bu ya. Kalau Bapak Ibu menganggap saya udah baik, nanti saya diajar Nabi. Ah, pantas sudah tahu kan gitu. Tapi sama saya juga begitu. Kalau sholat sok pohoan kadang rakaat na oge kudu nama 4 3 geus tahiyat akhir. Kadang oge kudu nama 3, ieu mah ditambah jadi 4 sholat maghrib sok aya 4 rakaat Bu. Aya nu malaweung nya Bu ya. Aya sholat subuh sok aya 3 rakaat Bu. Teuing cek ibu teh abdi mah salat subuhna ge tara. Ya, Masya Allah. Jadi nu tara poho salat eta teh nu tara poho rakaat berarti manehna teh tara salat. Ya Bu ya. Nah, hari ini gitu Kangjeng Nabi saja sudah mensinyalir dimungkinkan semua orang itu untuk lupa rakaat, makanya diberi syariatnya dengan sujud sahwi. Nah, begitu Bu ya. Jadi kenapa ada contohnya? Karena memang Rasul sudah tahu apa yang akan menjadi amal perbuatan dari umatnya, termasuk kita. Hari ini kita ngaji di Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arcamani Kota Bandung. Apa Rasulullah tahu bagaimana caranya? Kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika kita mengucapkan sholawat, maka Rasul tahu ada yang mengucapkan sholawat. Dari mana tahunya? Malaikat Jibril dan malaikat rahmat menyampaikan kepada Nabi Muhammad, Muhammad ada yang sholawat nih dari bin Muhtar tuh Sukamiskin. Maka Rasulullah menjawab sholawat kita dan memohon doa kepada Allah agar yang bersolawat dan bapaknya nanti kelak dapat syafaat. Yakin tuh Bu? Eta nu masalah punya urang mah sholawatan teh lamun keur ngumpul, mun keur ngaji, mun keur aya tumpeng, mun keur muludan begitu punya, aya keur sorangan mata. Padahal sebelum ngagoreng bala-bala, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nyopot uyah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rek sasapu ngambil sapu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Arek ngalabuan, arek nyangkul, arek apapun yang mau kita kerjakan, bacakanlah termasuk Bapak Ibu, kalau Ibu ingin Bapak ingin bercocok tanam yang bagus tumbuhnya, bacakanlah sholawat. Sayyidina Muhammad, ambil pot kecil,
dikasihkan tanah. Terus bisa jadi 100 kali baca sholawat teh. Tadi urang makan baca sholawatnya mau batu 100 siki. Eta oge poe tertentu ngariung kabeh maca sholawat geserkeun batu ti dieu, geserkeun batu ti dieu. Ibunya jadi we ayeuna di urang payu teh tasbih. Mana marawat tasbih siga di mobil digantungkeun mah tasbih. Sabab lain kitu, tasbih di urang ge aya sholawat sambil nyangkul, sambil bercocok tanam, kita bisa bersolawat ribuan kali. Masuk Bapak Ibu kalau lihat ada pohon-pohonan, kemudian mungkin gampanglah ibu rumah pohon cabai di pot yang di rumahnya ada kan masing-masing ayah batur seorang tapi kayaknya kita can pernah belah tomat can pernah belah cabai ayo barang akan beli ya kan Bu ya sahan gitu teh Bu ke orang ke ayeuna coba tanam satu begitu ditanam nanti muncul tunas begitu muncul tunas masya Allah sholli ala sayyidina yuk kan ya Allah mudah-mudahan dia tumbuh sudah gede terus kemudian kadang ada apa namanya daunnya yang mulai kuning menguning maka ketika memetik jangan lupa ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dijadikan pupuk bagi dirinya kan gitu Bu ya petik dia jadikan pupuk di situ ulah main picin Bu ya. Nah, supaya lebih bagus lagi, ambil tempatnya, dipetik, dimasukkan ke dalam tempatnya, nanti kira-kira setelahnya 10 hari kan membusuk, jadikan pupuknya, maka itu akan bagus. Ya, di tongsa pembelian pupuk. Baik, ibunya, yuk madas. Oh, sekali melak, abdi mata gaduk meser pupuk. Ditahan saha kudu mes. Sedia di alam segala sesuatu. Ada cacing yang mengganggu, ada belatung yang mengganggu, ada hama yang mengganggu kepada tanaman kita, maka ucapkanlah sholawat Sayyidina Muhammad sir kan gitu punya. Jadi kalau lagi ibu ngeprakan di sawah pakai bebegi itu bernama dari Allah kan gitu. Sholli pakai keprakan Bu gitu ya. Gimana tuh? Siap karena nasihan gablekna ieu teh bagi dibaledog punya ayam batur. Ah eta ge ayam baledog ayam punya nama ambil sholawat. Yakin Bu gitu? Mau dipraktekkan? Mau? Berarti encan amun mau mah. Alhamdulillah programa paung abdi mati kapungkur tos biasa itu ayeuna cabe abdi baresih cabe abdi alhamdulillah tos ngical abdi makin tahan ngical cabena oge punya gitu. Masya Allah. Ya. Nah, saya ingat kisah ketika katanya Jawa Barat ini sebagian besar biasanya dari namanya salah seorang yang Syekh namanya Syekh Abdul Mugi yang makamnya di Pamijahan yang banyak diziarahi oleh orang-orang Jawa di dekat kampung saya kurang lebih 30 km ke arah laut. Beliau itu katanya memberikan contoh kepada orang-orang yang ada di situ bahwa ketika akan berhasil dalam bertani cukup bilang Bismillah. Gitu Bu ya. Ini nanam Bismillah. Unggal nanam Bismillah. Oke, mungkin jalan Bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yuk kita praktekkan. Ya, dimulai sholawatan teh lamun keur tagoni, keur di naon istilahna teh di panggung, eta ge lamun speakerna hirup, lamun PLN-na nyala, lamun teu nyala mah tara sholawatan. Ini keasupunya baru udah lamun teu diberi speaker matara sholawatan ieu lalu lupatan begitu nih speaker ngerti manehna teh disuruh sholawatan tapi masalahnya geus sholawatan oge terus di belah ditu teh nyararekan garaneng teuing baru udah sholawatan ieu kagok ada sinetron teu kadenge kan gitu punya aya gitu gitu teh urang berbuat tidak terus menghalangi orang lain. Makanya ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan bagi orang yang sholat tanha anil fahsya'i wal mungkar akan mingkem ketika melihat sesuatu yang tidak perlu diucapkan, gitu ya. Tapi ketika ada sesuatu yang perlu ditegakkan, maka ulil haq walau kana mur. Katakan kebenaran meskipun pahit. Nah, gitu ya. Dan kira-kira Bu, mudah ya insya Allah. Kenapa disebut mudah? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkannya dengan cara yang mudah. Ya, ingat Rasul mengajarkannya dengan cara yang
mudah. Jadi pelajaran dari Nabi Muhammad itu semuanya mudah asal kitanya mau. Karena apa? Diberikan kemudahan. Termasuk membaca Al-Qur'an ini mudah Bapak Ibu. Kemarin sudah kita jelaskan di surat Al-Qamar beberapa kali ayat itu diulang-ulang. Walaqad yassarnal Qur'an. Alhamdulillah sekarang ibunya lidzikri fahal mim muzzakir. Itu ibu lah para ayat itu bu mau diajar ibunya sekali-kali ayat nempel padahal itu ayatnya pendek. Sok buka bu surat Al-Qamar ayat 17. Ya. Nah, kan aku buka ngerakeun siswa ibunya. Ya. Insya Allah tela pada karena datang buka alasan. Abdi mah teu acan perang karena datang ya bari bukti buka alasan. Naon Pak Teguh tak apal ke waktu cerita abdi mah teu keur pasar. Jadi buka alasan. Tong sok neangan alasan hari hirup mah justru harus astagfirullahalazim. Nah ayat nu sakitu pendek teu apal-apal padahal eta teh ayat berita dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Qur'an itu adalah mudah untuk dipelajari dan Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada manusia kemudahan. Kalau nggak percaya silakan anak umur 2 tahun yang baru belajar ngomong baca Al-Fatihah sudah bisa. Tapi ada profesor botak yang sudah profesornya mungkin beberapa, tapi karena tidak pernah mau belajar, disuruh jadi imam, Al-Fatihahnya teh kadenge bu, terbunyi. Sabab naon maneh nama bersedia jadi imam nate lamun beurang ngumpul salat duhur, salat asar bersedia jadi imam, pas salat maghrib, salat subuh, salat isya teu daek jadi imam. Nggak baik pangersa. Ayo beurang baturan wani bisa. Gagah mari bola. Kan gitu ya. Pas maghrib, isya jeung subuh jarang nu daek. Sok bu kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bu, sekali lagi bu yang keras bu. Nah, nanti yang baru yang lain ngikuti. Nah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim dzakir. So. Mudzakir ya. So, 1000 kali bu. Tapi ulah ayeuna merah punya nanti aja sendiri hafalkan ya. Yuk hari ini kita lanjutkan dengan membaca surat Al-An'am ayat ke 114. Kita akan baca hari ini 5 ayat. Ayat Al-An'am mulai 114. Sudah ketemu Bapak Ibu? Ya, alhamdulillah di dunia maya sana, alhamdulillah hadir Kang Indra dari Radio Kilait FM Bandung, Ibu Hilda dari Cirebon bersama keluarga, Kang Agus dari Tajur Bogor bersama keluarga, Kang Ahmad dari Bandung bersama keluarga, Teh Irin dari Cirebon bersama keluarga, dan Teh Lis dari Sumedang bersama keluarga. Kenapa saya sebut bersama keluarga? Karena pasti sedang bersama keluarga. Ya, mudah-mudahan keluarga juga pada ikut ya, bukan kena antep eta masih bapak we cenah ngaji. Nah, ayo saja mau camuil atuh kagoda anu keur ngaji teh punya. Yuk siapkan Bu. Surat Al-An'am 114. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ghairallahi yabtaghi hakaman وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا
والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal dialah Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepadamu dengan terperinci. Orang-orang yang telah kami datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenar-benarnya. Maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu-ragu. Masya Allah, Bapak Ibu, ini penegasan bahwa ketika Al-Quran diturunkan, mereka yang dimaksud mereka di sini itu punya kelakuan yang menyimpang. Jadi yang dulu baca kitab yang sebelum Al-Quran apa saja Bu? Toret. Diturunkan kepada Nabi Musa. Jabur kepada Nabi Daud. Terus Injil pada Nabi Isa. Toret, Jabur dan Injil ini sudah diturunkan dan pada saat itu orang Yahudi, orang Nasrani membaca ya dan mengetahui bahwa di dalam Taurat itu ada dijelaskan nanti bakal turun nabi terakhir namanya Ahmad, kalau di dalam Injil disebutkan ciri-cirinya, disebutkan perilakunya baik, akhlaknya baik, kemudian dia tidak pernah bohong, dia orang yang sangat santun dan orang yang sangat penyayang kepada orang lain, santun dan sopan. Ya, ditegaskan di sini, maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan terperinci. Jadi artinya kalau berhukum harus dengan firman Allah, yaitu Al-Quran. Orang-orang yang kami datangkan kitab-kitab kepada mereka, maksudnya yang tadi orang Yahudi dan orang Nasrani yang mendapatkan kitab Taurat, Zabur dan Injil, mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhannya. Sama dengan Taurat, Zabur dan Injil dari Tuhannya. Berarti Tuhannya hanya satu. Nabinya aja yang beda. Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, dan Injil kepada Nabi Isa. Tuhannya itu juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Isa itu bukan Tuhan dan Tuhan tidak pernah punya anak. Gitu ya. Di penegasannya. Dengan sebenar-benarnya. Jadi tidak ada kebohongan sedikit pun dari Al-Quran. Maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu-ragu. Jadi kepada ahli kitab dihimbau untuk segera percaya dan jangan ragu-ragu. Sebagian ahli kitab ada yang langsung beriman, ada juga yang malah dia mencari-cari alasan. Sama dengan kita Bu, suka mencari-cari alasan, namun ditanya terus kurang bisa. Jika tadi Pak Teguh, kalau sana juga pasar, waktu pelajaran eta cek TL, udah abdi mah telatnya. Padahal udah gitu. Nah, leres Bu. Ayo di dia mau ngomong dengan alasan kayak mana nya itu abdi teh beureun keur ngalamun, beureun keur noelan babaturan, beureun keur nampi WA gitu punya. Ya, yuk kita lanjutkan ke ayat 115. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. La mubaddila li kalimatihi wa huwa as-sami'ul alim.
Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, yaitu Al-Quran, sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah-ubah kalimat-kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Bapak Ibu, ini ayat ini kaitan dengan ada yang salah satu ayat menyebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Akulah kata Allah yang menurunkan Al-Quran dan akulah yang akan menjaganya. Itu kata Allah. Di ayat ini disebutkan telah sempurna lah. Artinya kalau telah sempurna berarti tidak ada cacat, tidak ada salah dalam Al-Quran, dan ketika sudah disempurnakan maka tidak akan ada perubahan lagi sampai dengan kiamat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita yang sudah pernah hafal ayat ya tidak poho. Kalau hafal ayat terus poho berarti otak kita tidak sempurna. Nusok pohoan teh loba teuing teu sampur, na loba teuing nyieun kagorengan sabab loba teuing dahar loba teuing dahar gorengan, loba teuing kolesterol. Otak kukulna encer kahalangan sarafna kajepit sarafna. Lain kajepit saraf terus lempangna dengdek. Ngan ieu mah otakna rada deng. Hese narima bener. Diajak bener teh hese, Bu. Misalnya diajak bener itu tong mamawa agama karena urusan bisnis mah mau untung kan gitu. Ya Bu, simpuling di organisasi. Sebentar. Ini menurut Islam harusnya tidak begini. Lah, sama agama itu malah menang untung. Ini imah lumayan, tidak sagantel, tidak sagantung, tidak sagodi bag, tidak sapaket sembako 10.000. Itu teh nasib agama. Pasti butong loba omong dicatat ke malaikat dibisikkan kepada orang-orang KPK tah aya jelema nu kitu tewak gitu buktina aya harita ngomong tewak we salah seorang bener enggak waktu itu patatang ditah motong 10.000 per gagantung cek patatang teh bener teu tanya Pak Teguh harita teh dibenturkan dua keterangan maka terjadilah ngagoyot. Ya, ngagoyot eta Bu. Sekongkolnya. Obah ayeuna Bu ya. Wali kota bersekongkol dengan pemborong, bersekongkol dengan dewan, bersekongkol dengan para pecundang-pecundang yang tadinya berniat mau jadi pejuang. Waktu kampanye mah seperti pejuang, tapi nggak jadi pecundang. Aya gitu Bu. Aya di mana Bu? Oh, di negeri Firaun, di negeri Namrud, di urang mah eueuh Bu. Saeutik ya insya Allah. Yuk kita lanjutkan ke ayat ke 116. Wa yuqti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya diterima Allah dan yang salahnya diampuni, dan kita diberikan kesempatan untuk berumur panjang, terus belajar Al-Quran dan memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
Mari kita lihat terjemah dan tafsir Ibnu Katsir ayat 116 dan 117 surat Al-An'am. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Jadi manusia itu lebih banyak yang dustanya, lebih banyak yang baragajulnya, lebih banyak yang bohongnya dibanding yang benar. Ayat ini menegaskan, kalau kamu mengikuti yang banyak itu, yang bohong itu, maka kamu akan celaka. Makanya jangan sok kabawa pusakaba, kabah. Nah, sing anteng isti. Sesungguhnya Rabbmu, Allah, dialah yang lebih mengetahui tentang orang yang tersesat di jalannya, dan dia telah lebih mengetahui tentang orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi Allah itu tahu mana yang mendapat petunjuk dan yang tersesat. Bapak Ibu termasuk yang mendapat petunjuk atau yang tersesat? Dapat petunjuk hayangna, tapi sekali aya nu rek mereng nginjem rentenir ditampi we lumayan kan gitu ya. Terus dari eta mah 2%, jadi cuma 5%. Ya, itu ya. Riba, renten, usum ayeuna Bu di mana-mana teu kaos berada butuh saeutik kajeun teuing nu penting mah katutup. Eta teh dunia, Bu. Dan itu sudah disinyalir sejak dulu bakal seperti itu kelakuan manusia, dan hanya sedikit yang tertib, sedikit yang hati-hati, leuwih hade saum sabar daripada kudu nganyuk bari tinaren tenir bang mok. Bang mok jeung bang keliling, ya. Bang mok jeung bang keliling. Sarua-sarua haram gitu teh Bu. Komo bangkrok nanya Bu ya. Yuk, itu ayo bangkrok mah Bu, halal bangkrok Bu ya. Yuk sama-sama kita syukuri bahwa hari ini kita telah membaca 4 ayat dari 14 sampai dengan 117. Mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan ilmu yang barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita berdoa dan kita syukuri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu kepada kita yang bermanfaat. Yuk kita akhiri dengan doa akhir majelis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna saniyaka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil fa'arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. La ilaha